Saya itu mengayomi beberapa karyawan ya. Mereka kan ya bergantung sama saya juga gitu loh. Di masa awal PSBB itu saya sempat itu namanya langsung di berita di TV itu kan mengerikan. Stop. Gitu. Stop. Nggak kemana-mana, akhirnya saya nggak jualan ya. Sudah bisa beradaptasi. Bisa beradaptasi dengan corona ini ya, kita harus berdampingan hidup dengan corona istilahnya seperti itu Mas. Jadi kita harus tetap jalan, usaha itu bagaimana tetap jalan ya, kita harus tetap semangat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberikan waktu, diberikan nikmat berupa sehat, diberikan nikmat masih diberikan kekuatan untuk bisa bertemu, bermuajahah, bersilaturahim, sharing-sharing tentunya dengan teman-teman UMKM. Ada bintang tamu yang luar biasa di samping saya, ownernya Prima Rasa. La Prima Rasa ini sudah banyak didengarkan dan sudah banyak ditemui di toko-toko terutama di Kabupaten Lamongan. Nah, bagi kalian yang belum tahu siapakah ownernya, beliaulah dia ownernya. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bentar, saya enaknya ini panggil Bu, Mbak, Tante, nopo? Saya ini usianya 37 tahun. Terserah manggilnya apa, bisa Mbak ya bisa Ibu. Di usia 37 tahun ternyata luar biasa mempunyai produk yang insya Allah enak ini. Saya belum icip, nanti boleh icip Bu ya? Boleh, silakan, monggo. Oke, La Prima Rasa. La Prima Rasa ini produk apa sebenarnya? Saya olahan ikan, fokus pada olahan ikan. Jadi ikannya yang saya ambil di sini itu ikan bandeng. Kenapa ikan bandeng? Karena ikan bandeng ini kan melimpah di Lamongan ya. Jadi sepanjang tahun mesti ada. Jadi saya memproduksi itu yang selalu ada selalu ada itunya bahan bakunya. Jadi nggak kesusahan cari bahan baku gitu loh Mas. Berarti La Prima Rasa ini bahan bakunya berupa ikan ya? Ikan fokus di ikan bandeng atau banyak ikan jenisnya? Ya ikan bandeng aja sementara ini gitu. Karena simbolnya di Lamongan sendiri kan bandeng sama lele. Bandeng lele. Jadi saya ambilnya yang itu aja, bandeng aja. Karena kenapa? Kebanyakan orang makan bandeng tapi tidak makan lele kan Mas. Gitu. Iya. Jadi, kalau orang Lamongan itu kan ada larangan ya. Iya. Sebagian orang Lamongan ada larangan atau pantangan makan ikan lele. Kalau ikan bandeng nggak ada nggih? Nggak ada. Oh, berarti semua orang bisa makan ikan bandeng ini? Iya, bisa. Oke, sehat tentunya nggih. Alhamdulillah. Karena ini ikan yang kaya akan protein. Ikan bandengnya. Omega 3 juga. Omega 3 juga banyak. Nah, ini pemirsa bahwa La Prima Rasa ternyata tidak hanya, kalau saya lihat di sini tidak hanya ini apa namanya, ada abon, ada otak-otak juga. Otak-otak, terus ini ada bandeng paya asap. Sambel ini Bu nggih. Semacam lauk. Lauk. Kayak ya lebih konsentrasinya lebih banyak lauknya daripada sambelnya. Gitu ya. Jadi murni bandeng utuh gitu loh. Jadi seandainya makan nasi panas, kondisi nasi panas terus dikasih ini tanpa lauk sudah mantap. Iya, harus mantap. Oh iya. Soalnya konsentrasinya lebih banyak ikannya daripada bumbunya gitu. Ini cocok dimakan anak-anak kos seperti saya, Bu. Ya, cocok sekali. Sudah enggak usah oseng-oseng, enggak ada kompor kan enak ya. Apalagi ya anak kos yang masih jomblo. Iya, benar. Semuanya ini ready to eat loh Mas ya. Ready to eat ya. Ini kan ya langsung dimakan aja, tahan lama juga, cocok nggak ada kulkas misalkan di kos-kosan gitu. Mau dibuat haji juga bisa. Oleh-oleh haji. Oleh-oleh haji. Terus habis itu kalau ada yang di pesantren gitu biasanya anak-anak pesantren beli seperti ini. Untuk pesantren yang masak sendiri itu loh. Biasanya untuk konsumsi tiap hari. Buat oleh-oleh keluar kota juga aman. Iya, karena ini ada ini ya, tahan lama, digoreng sehingga kan, beberapa bulan juga bisa dikonsumsi. Masih layak konsumsi. Kalau ini berapa bulan Bu?
sekitar 7 bulan masih 7 awet. bulan. Ya. Oke. Nah, untuk ini Bu, tempatnya di mana sih jenengan ini tempatnya? Produksinya. Bisa dijelaskan dulu secara profil bagaimana olahan jenengan sehingga bisa ada produk seperti ini, ceritanya dulu bagaimana? Dulu itu ya ada saudara Dari Jakarta minta dibuatkan gitu loh. Ternyata ada lebihan gitu loh. Di sana katanya enak menurut mereka yang orang Jakarta. Ya. Nah, dulu itu sempat sebelum corona ya, itu kirim ke sana rutin. Lah ada sisa, waktu itu sisa ya, sengaja saya sisain buatnya itu untuk dikirim, itu saya sisain. Saya suplai ke Lamongan saja kemarin itu, dulu itu di toko-toko kok banyak peminatnya juga, saya tawarkan, kasih tester kok banyak yang beli, akhirnya keterusan akhirnya. Ini kesempatan karena sudah ada pasarnya gitu. Alhamdulillah. Awalnya ya coba-coba aja dari permintaan saudara di Jakarta. Terus ada lebihan, coba tak kirim kok laku. Nah, akhirnya ya secara nggak sengaja akhirnya saya suplai ke toko oleh-oleh di Lamongan, banyak juga lumayan saya. Dan ternyata setelah survei di toko oleh-oleh Lamongan banyak yang minat gitu. Akhirnya diteruskan sampai hari ini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan sudah berjalan berapa tahun? Mulai tahun 2011. 2011. November 2011. Berarti berapa tahun ya? 8 tahun ya? 8 tahun. Alhamdulillah. Dan semakin tahun semakin meningkat, berkembang. Udah mulai ada reseller dari luar kota juga gitu loh. Pernah mencapai pada titik sampai berapa reseller? Ya, untuk luar kota ini yang untuk otak-otaknya itu nggak seberapa banyak sih Mas, karena daya tahannya juga kan nggak seberapa yang ya ada nggak seberapa itu kalau yang ini yang otak-otak. Tapi kalau abon lumayan bisa ke misalkan ke department store kayak kayak swalaya gitu lumayan saya. Cuma ini corona jadi saya hentikan dulu ya. Pandemi. Lagi-lagi permasalahan kita bersama. Iya, permasalahannya di pandemi ini Mas, jadi kendala ya. Tapi alhamdulillah walaupun gini, kalau memang sudah rezeki ya. Nggak ini yang saya kirim ke luar kota kan yang abon Bandeng ini Mas ya. Misalkan dulu penghasilanku katakan segini. Tapi alhamdulillah kalau sudah rezeki Gusti Allah ya, ngasihnya ya tetap aja segitu walaupun corona, cuma bedanya saya kirim ke luar kota sama enggak, tapi di dalam kota saya ya larisnya sama aja kayak kemarin nominalnya pas keluar kota itu sebelum pandemi juga sama gitu. Cuma bedanya itu kan ya ini enggak bisa keluar aja gitu. Tapi kalau secara omsetnya sama, jatuhnya sama. Mungkin hikmah di balik pandemi itu ya nggak selalu nggak selalu tak bikin pusing gitu loh Mas. Ya wes gimana caranya? Alhamdulillah ada aja rezeki gitu loh. Mungkin dari tokonya yang semakin laris, atau orang yang langsung beli di saya langsung ke itu rumah saya ya banyak gitu. Jadi nggak melulu kok gara-gara pandemi terus menurun, enggak juga. Ternyata kalau sudah rezeki ya wes segitu takarannya ya sama kayak kemarin gitu. Berarti jenengan memandang bahwa pandemi ini bukan sebuah bencana gitu. Tapi kesempatan di mana konsumen manusia semakin meningkat. Ketika kita mau mempromosikan ini, namanya orang nganggur di rumah, itu kan daya konsumsinya semakin meningkat. Kalau kita banyak-banyak ngeluh, yang terjadi kita akan depresi. Rajin-rajin promo aja Mas saya, kayak misalkan buat kuncinya story, gitu nggih. Rajin-rajin promo story WA di Facebook gitu ya, marketplace itu. Nanti yang dulu kita males-malesan COD ya kita harus sekarang COD gitu ya Mas ya. Namanya juga menjemput bola, menjemput rezeki ya. Jadi alhamdulillah ya kalau kita rutin ya, kira telaten, ya itu tadi ya rezeki nggak kemana gitu loh Mas. Ya kita aja yang harus lebih lebih fokus ke usaha kita di masa seperti ini, harus pinter-pinter ngakali gimana gitu loh. Gitu nggih. Ya alhamdulillah kan kalau kita bisa ngasih sesuatu yang plus dari
usaha kita kan akhirnya ya jalan. Contohnya tiap pagi misalkan ada orang yang mau pesen otak-otak gimana Bu, bisa kalau Lamongan kota saya antar gratis delivery lah, itu kan sudah termasuk sisi plus dari usaha saya. Jadi orang yang nggak males-malesan untuk males nanti ongkirnya segini gitu, tapi tak kasih free gitu loh. Akhirnya mereka apa ya, lebih senang berlangganan di saya, soalnya ya itu tadi orang kan dipikir-pikir ongkir kan nomor satu ya, ongkirnya aja segini. Kadang produknya itu lebih segini, mahal daripada ongkirnya lebih mahal daripada produk. Gitu. Jadi itu sisi plusnya saya ngasih apa ya, solusi untuk konsumen, apalagi yang di rumah saja. Pagi tapi tak kasih syarat misalkan jam 8 gitu bisa delivery, tapi di luar di atas jam itu saya enggak bisa Bu, seperti itu. Di jam-jam tertentu istilahnya pagi gitu. Di pandemi ini ada cerita yang unik nggak yang jenengan alami? Ya ada sisi menyedihkan juga Mas. Bagaimana Bu? Jadi gimana ya, saya itu mengayomi beberapa karyawan ya. Mereka kan ya bergantung sama saya juga gitu loh. Di masa awal PSBB itu saya sempat itu namanya langsung di berita di TV itu kan mengerikan. Stop, nggak kemana-mana. Akhirnya saya nggak jualan ya. Iki piye Mas Arno? Selama sebulan lebih itu, bahkan menjelang Lebaran tahun kemarin itu 2 minggu puasa itu saya nggak jualan. Kasihan juga karyawan gitu ya. Ya tak coba saya masa ya gini terus, saya nggak tahu ini kapan berakhirnya pandemi. Akhirnya kan saya coba nganu hari pertama, kedua, ketiga nggak kenapa, alhamdulillah dikasih kesehatan semuanya karyawan saya dan keluarga. Akhirnya ya sampai sekarang ya jalan, cuma karena ada PPKM sekarang ini ya kembali lagi seperti momen PSBB yang awal, cuma bedanya dulu langsung saya itu benar-benar shock, takut apa gitu, tapi sekarang mengambil pelajaran dari yang pertama dulu. Sudah bisa beradaptasi. Bisa beradaptasi dengan corona ini ya, kita harus berdampingan hidup dengan corona istilahnya seperti itu Mas. Jadi kita harus tetap jalan, usaha itu bagaimana tetap jalan ya, kita harus tetap semangat gitu. Seperti itu Mas. Saya sebagai anak muda di samping jenengan ini, waduh. Kalau saya masih punya rasa malas ini malu. Jenengan yang di usia berapa 37 aja semangatnya. Iya. Karena ada beban, karena ada orang-orang yang ikut beban di hidup jenengan ya. Maksudnya biaya hidup mereka, biaya finansial mereka itu tergantung dari jenengan. Kalau jenengan nggak aktif atau tidak bisa memasarkan ini, maka tidak bisa produksi. Kalau tidak bisa produksi, mereka tidak bisa kerja. Seperti itu Mas. Jadi ya kalau ada ya memang peraturan pemerintah seperti ini ya Mas ya. Tapi gimana lagi ya. Tapi di sisi lain itu kalau saya otomatis kan penjualan waktu PPKM kan menurun. Walaupun saya mengusahakan seperti ini ya. Tapi kan tetap ada pengaruhnya gitu loh. Pengaruhnya terhadap hasil penjualannya, penjualan produk saya. Otomatis kan jumlah produksi tiap harinya kan ya berkurang. Akhirnya kan karyawan kan terpaksa diliburkan beberapa hari gitu kan. Tetap berefek, cuman tidak berefek besar, tidak berefek buruk yang besar gitu. Iya, daripada yang pertama dulu. Sekarang kan mulai beradaptasi lah dengan yang kondisi yang dulu waktu PSBB pertama. Ya alhamdulillah. Sangat menarik inspirasi yang sudah jenengan sampaikan. Cuman lagi-lagi kita terbatas waktu. Kita jeda sebentar. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi tentang bagaimana nanti jenengan membangun usaha sampai hari ini tetap kuat diuji oleh Allah dengan adanya pandemi ini. Oke, masih bersama dengan kita. Berikut pesan-pesannya.